Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa channel LSQ yang dimuliakan Allah, kali ini kita akan membahas tentang spiritualitas kematian. Bagaimana kita bisa menggapai sebuah kematian yang indah atau the beautiful death. Sebagaimana kita sadari dan kita yakini bersama, semua orang yang hidup pasti akan mengalami kematian. Sebab semua yang bernyawa pasti akan merasakan kematian. Dan ini adalah hukum kepastian dalam kehidupan ini. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam surat Al-Ankabut ayat 57 pun juga menegaskan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap makhluk yang bernyawa pasti akan merasakan kematian. Kematian itu memang satu, tetapi orang yang meninggal dunia atau yang mati itu bermacam-macam. Ada yang mengalami kematian yang indah, ada yang mengalami kematian yang tidak indah. Bagi seorang mukminah, tentu kita menginginkan bisa meraih kematian yang indah atau the beautiful death. Pertanyaannya adalah, apa hal-hal yang mesti kita lakukan dalam rangka menggapai kematian yang indah? Setidaknya ada 5 hal yang bisa kita lakukan. Yang pertama, al-istiqamah fil imani wat taqwa. Bagaimana kita bisa tetap istiqamah dalam keimanan dan ketakwaan? Karena istiqamah artinya lurus, kontinu, tetap berpegang teguh kepada nilai-nilai ketakwaan. Ini akan mengantarkan karomah. Sehingga di dalam narasi para ulama dikatakan al-istiqamatu khairun min alfi karomah. Istiqamah itu lebih baik ketimbang 1000 karomah. Orang yang memperoleh istiqomah pasti akan memperoleh karomah, dan di antara bentuk karomah adalah insya Allah dia akan meraih the beautiful death alias husnul khotimah. Ini yang pertama. Yang kedua adalah al-muhafadzah alal a'mal as-salihah, menjaga amal-amal yang salih sehingga kita bisa menjadi orang yang baik. Baik ini ada 2 makna. Yang pertama adalah saleh ritual, yaitu yang bersifat individual, vertikal kepada Allah. Maka kita harus jaga ini. Sholat kita harus kita jaga, wirid kita, doa kita, baca Quran kita. Pokoknya kaitannya dengan ibadah-ibadah mahdhah, ya, ibadah-ibadah ritual harus kita jaga. Tapi ini saja tidak cukup. Maka yang kedua yaitu saleh sosial yang bersifat ijtimaiyah. Kita harus baik dengan tetangga, tidak boleh ada kebencian, tidak boleh ada dendam, iri hati, karena tentu ini akan merusak makna kesalehan kita. Di zaman Nabi, mohon maaf terpaksa harus saya sampaikan ini untuk mengingatkan kita, termasuk diri saya. Dulu ada orang perempuan, dia sampaikan kepada Rasulullah, ini dia ahli puasa, ahli sholat, tapi suka menyakiti tetangga. Maka kata Rasulullah, hiya finnar, dia masuk neraka, waliyadzubillah, tsumma waliyadzubillah. Maka sekali lagi, menjaga kesalehan ritual dan kesalehan sosial sekaligus menjadi sangat penting dalam rangka menggapai the beautiful death atau kematian yang indah alias husnul khotimah. Yang ketiga, ini penting juga buat kita semua mengingatkan, ya, jangan sekali-kali kita berpikir ingin mengakhiri kehidupan sebelum saatnya Allah takdirkan kita meninggal dunia. Ini kadang juga terjadi, ya, sebagian orang karena mungkin pusing, galau, memikirkan hidupnya yang penuh banyak problem, akhirnya dia berpikir ingin mengakhiri kehidupannya dengan cara-cara yang tidak syar'i, dengan cara-cara yang tidak sesuai dengan tuntunan agama. Ada yang meninggal dunia dengan cara minum racun, gantung diri, dan lain-lain. Tentu ini sangat berbahaya dan menjadi penghalang
buat dirinya untuk meraih kematian yang indah. Justru itu ya, melakukan tindakan-tindakan yang bertentangan dengan agama ya, akan menyebabkan dia su'ul khotimah waliyadzubillah min dzalik. Maka kembali lagi, jangan sekali-kali berpikir untuk mengakhiri kehidupan dengan cara-cara yang tidak sesuai dengan tuntunan agama. Percayalah, sesulit apapun problem yang Anda alami atau yang Anda galaukan ya, pasti ada solusinya asal kita sungguh-sungguh untuk menjemput pertolongan Allah, bersabar dalam menghadapi ujian dan cobaan hidup tadi. Yang keempat adalah kita mesti memperbanyak membaca doa agar meraih husnul khotimah. Salah satu doa yang penting untuk kita baca adalah Allahumma rzuqna husnal khotimah wa na'udzubika min su'il khotimah. Ya Allah, karuniakan kepada kami husnul khotimah, the beautiful death, kematian yang indah, dan kami berlindung wa na'udzubika min su'il khotimah, kami berlindung dari su'ul khotimah, dari kematian yang tidak baik. Ini harus kita biasakan berdoa seperti itu. Kita baca setiap ba'da sholat, ya Allahumma rzuqna husnal khotimah wa na'udzubika min su'il khotimah. Ya Allah, karuniakan kepada kami husnul khotimah, the beautiful death, kematian yang indah, dan hindarkan kami, jauhkan kami dari kematian yang su'ul khotimah. Yang kelima, ini sangat menentukan. Di saat detik-detik kematian sudah dekat, mungkin sudah sakit keras, sudah tidak ada harapan untuk hidup lagi, maka perbanyak membaca la ilaha illallah sebagai kalimat tauhid, sehingga kita berharap di akhir kehidupan kita kata-kata yang terakhir muncul adalah kalimah la ilaha illallah. Tidak ada Tuhan yang hak disembah selain Allah subhanahu wa ta'ala. Sebab Nabi bersabda di dalam hadisnya yang sahih riwayat Bukhari, man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah, barang siapa yang akhir ucapannya adalah kalimah la ilaha illallah, dakhalal jannah, pasti dia masuk surga. Demikian 5 hal yang insya Allah bisa mengantar kita meraih the beautiful death, kematian yang indah. Saya akan mengakhiri sesi ini dengan sebuah pernyataan yang pernah disampaikan oleh seorang pakar tafsir namanya Fakhruddin Ar-Razi. Beliau menggambarkan bahwa kematian sesungguhnya bagi orang mukmin atau mukminah yang baik amal perbuatannya, dia ibarat sebuah kehidupan baru. Maka kematian sesungguhnya bukan kefanaan, tapi sebuah kehidupan baru yang lebih indah ketimbang kehidupan dunia yang fana ini. Dia menggambarkan seperti anak ayam yang keluar dari cangkang telurnya. Ada kehidupan yang lebih luas dan lebih indah ketimbang kehidupan dunia yang diibaratkan seperti cangkang telur. Maka jangan pernah takut mati. Apabila kita bisa membiasakan istiqomah dalam kebaikan, insya Allah justru kita akan bisa bertemu dengan Zat yang maha indah, dan itulah kebahagiaan yang hakiki. Semoga kita meraih husnul khatimah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.